Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah, mas'alatun, permasalahan. Ya'taqidu ba'dun nasi anna Allah yatakallamu bil kafi wan nun fi khalqil makhluqat. Ya'taqidu, telah meyakini, ba'dun nasi, oleh sebagian orang, annallaha yatakallamu bil kafi wan nun, bahwa Allah berbicara dengan kaf nun, kun, fi khalqil makhluqati, di dalam menciptakan makhluk. Kaf dan nun, kaf nun kun, dalam menciptakan makhluk. Itu kata sebagian orang. Paham itu? Jadi kata sebagian orang bahwa Allah berkata atau mengucapkan kun di dalam menciptakan makhluk, di dalam menciptakan ciptaan-ciptaannya. Ini adalah keyakinan salah. Ini adalah keyakinan keliru. Ini adalah keyakinan bahwa hal seperti ini muncul dari orang-orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar ilmu tauhid. Sekalipun yang mengatakan profesor, sekalipun yang mengatakan doktor, kalau kagak ngaji tauhid ya tetap aja dibilangnya. Dia ada sebagian orang yang meyakini demikian. Jadi keyakinan yang salah, tidak pernah belajar tauhid. Itu. Paham itu permasalahannya? Nah, bantahan kita, memang permasalahan-permasalahan seperti ini itu terkadang muncul dari sebagian orang yang belagu sok memahami Al-Quran dengan karepe dewe, dengan semaunya sendiri. Mentang-mentang bahasa Al-Qur'annya dia tahu semua gitu maknanya, artinya oh maknanya begini. Baru belajar bahasa Arab dikit, madza akalta ila aina tadhhab, udah berani-berani langsung memahami Al-Qur'an secara sendiri. Baru belajar bahasa Arab semencret begitu, udah sok-sokan belagu memahami Al-Quran sekarang ini. Udah gitu kagak pernah ngaji belajar tauhid sebenarnya. Yang masalah adalah orang tersebut jatuh dalam keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akidah tasbih itu adalah akidah rusak yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas menyalahi nanti firman Allah, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Nah, bantahan kita, yajibu i'tiqadu, wajib diyakini, annallaha yatakallamu, bahwa Allah berkalam, bila harfin, bukan dengan huruf, wala sautin, bukan dengan bahasa, wala lughatin, dan juga bukan dengan bahasa. Jadi sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Jadi kan di dalam sifat 13 itu ada namanya sifat kalam. Atau sifat 20 ada namanya sifat kalam.
Perlu diyakini bahwa kalam Allah bukan huruf, suara, dan bahasa. Kenapa? Karena huruf, suara, bahasa adalah makhluk. Allah yang menciptakan. Jadi huruf, suara, bahasa adalah makhluk Allah yang menciptakan. Artinya apa? Semula tidak ada. Semula tidak ada. Kemudian Allah ciptakan lalu ada. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wah, orang baca Quran surat Yasin begini terpaham. Wih, ini maknanya paham ini, saya bahasa Indonesianya artinya paham ini. Berusaha memahami Quran secara PDW sendiri, jatuh dalam keyakinan tasbih. Gitu bahaya. Khawatir kalau pondok tahfidz tidak tidak dibarengin dengan pemahaman tauhid. Luar biasa, sangat rentan. Ya karena siapa yang tidak suka Al-Quran itu siapa? Maksudnya orang yang berafiliasi menisbatkan dirinya kepada Islam, siapa yang tidak suka Al-Quran? Bahkan Rasulullah saja sifati atau menyebutkan tentang sifat-sifat orang Khawarij bahwa mereka di dalam beribadah lebih getol daripada kita. Mereka banyak puasa, sholatnya lebih rajin, baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Lebih rajin baca Qurannya tapi tidak melewati kerongkongannya. Artinya ya hanya sekedar baca doang. Kata Rasulullah apa? Kalau saya mendapati mereka, saya akan la'aqtulanna qatla adin, akan membunuhnya seperti membunuh kaum Ad. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang Khawarij. Makanya khawatir kalau pondok Al-Quran atau yang rumah tahfidz dan lain semacamnya begitulah. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu tauhid, rentan. Mereka yang hanya sekedar memahami, belajar Al-Quran, tapi tidak belajar ilmu din ad-daruri, itu keblinger. Jadi iya, keblinger. Orang yang sibuk ngapalin Quran tapi tidak belajar ilmu din ad-daruri, keblinger. Dalam artian ya apa? Mendahulukan hal yang sunnah daripada sesuatu yang wajib. Paham kan keblinger begitu? Nah itu. Apa makna firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tempo hari saya dikeluarin dari grup WA. Isinya itu tahfidz Indonesia. Pejuang tahfidz Indonesia, ya. Grupnya begitu, nggak tahu saja yang masukin siapa. Ya isinya orang-orang yang bergelut dengan pondok tahfidz atau rumah tahfidz dan semisalnya. Share konten-konten Wahabi ke sana. Ini keluarin. Panasan mereka. Orang yang hal demikian itu ada banyak kemungkinan. Ada kalanya mereka pernah merasakan, ada kalanya yang pertama bagian dari mereka. Ada bagian dari Wahabi itu sendiri, ada kalanya pernah merasakan kebaikan mereka hingga akhirnya tutup telinga, tutup mata, tidak mau ngopenin mereka gitu. Macam-macam istilahnya ya, kemungkinannya itu. Luar biasa. Makanya khawatir, sangat rentan pondok tahfidz dimasukin dengan akidah Wahabi seperti demikian.
Subhanallah. Artinya ini bukan ya warning begitu. Perhatian, warning bagi mereka yang punya lembaga untuk hati-hati agar jangan sampai kemasukan akidah ajaran Wahabi. Dan sangat miris, ajaran Wahabi ini udah masuk LKS, LKS SMP atau SMA entah saya lupa itu. Dimasukin di dalam LKS tersebut pembagian tauhid kepada 3 bagian. Katanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu adalah ajaran Wahabi. Itu adalah bid'ah, sesat ala Wahabi. Pembagian tauhid kepada 3 macam itu. Tuh kalau nemuin kalian besok-besok di sekolah yang begituan, langsung, Pak, ini ajaran Wahabi, jangan diajarin. Gitu udah. Maksudnya dengan sopan, jangan mentang-mentang lu lebih tahu dari bapaknya. Dengan santun. Mohon maaf begitu. Gimana katanya, kalau bapaknya nembalin, kok kamu tahu Zia? Iya, diajarin Ustadz Khotib. Ayo kalau mau ketemu saya bawa ke Ustadz Khotib. Gitu aja udah. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ya itu juga itu. Itu bahkan ya itu khawatirnya itu juga berawal dari dengerin. Pemahaman orang-orang terhadap Al-Qur'an dari terjemahan Al-Qur'an. Jadi muncul, pernah saya share itu beberapa tahun ke belakang, bahwa di dalam terjemahan kitab yang terjemahan Al-Qur'an yang dicetak oleh Kemenag, itu ada satu hal yang keliru fatal. Orang yang meyakininya bisa rusak akidahnya. Adalah ketika mengartikan kan terjemahan tuh. Ketika mengartikan ayat kursi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dikatakan bahwa katanya di situ ada catatan kecil di bawah, catatan kaki. Kursi itu adalah tempat letak telapak kaki Allah. A'udzubillah. Itu keyakinan rusak. Itu udah masuk ke hal-hal yang seperti demikian. Iya, makanya itu subhanallah. Ya mungkin orang kalau istilahnya itu bagi sebagian orang yang tidak paham tauhid, tidak ngaji tauhid, dia terlihat biasa gitu. Subhanallah. Alhamdulillah ala ni'mati al-fahm. Itu keyakinan Wahabi jelas kan, itu dituturkan oleh kitab-kitab mereka. Auzubillah. Tasbih, tajsim yang jelas, itu sangat jelas bertentangan dengan akidah Islam. Apa makna firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, fahuwa kinayatun an suratil ijad, adalah merupakan kinayah, ungkapan dari sangat cepatnya menciptakan. Jadi ungkapan di dalam sangat cepatnya menciptakan. Artinya annallaha ta'ala, bahwasanya Allah yakhluqul asya'a, menciptakan, bahwasanya Allah menciptakan al-asya'a, segala sesuatu, bila biduni ta'abin, tanpa ada rasa capek, wala masyaqqatin, tanpa ada kesulitan, wala ta'akhurin 'anil waqtil ladzi syaa, dan tanpa terlambat dari waktu yang telah dikehendaki.
Itu artinya bahwa kun adalah merupakan kinayah, ungkapan tentang cepatnya menciptakan. Artinya apa? Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ciptaannya itu tanpa rasa capek, tanpa kesulitan, tanpa terlambat dari waktu yang telah Allah kehendaki. Bukan artinya ketika pengen menciptakan sesuatu, ketika berkehendak menciptakan sesuatu bilang kun, wah fatal itu, keliru. Betapa banyak yang terjadi di dalam alam ini, dalam 1 detik berapa kejadian yang terjadi? Berapa menit, dalam 1 menit berapa yang terjadi? Berarti dengan demikian tidak kata lain menurut mereka adalah sama halnya Allah mengatakan kun terus aja begitu. Setiap saat kun gitu. Itu konsekuensi dari keyakinan rusak mereka. Ya kan? Maknanya adalah kinayah. Artinya apa? Bahwa sebagaimana kita ketika mengatakan kun kan mudah. Enggak capek. Artinya itu bahwa Allah juga begitu ketika menciptakan segala sesuatu, ketika Allah berkehendak menciptakan segala sesuatu dari makhluknya, maka itu sangat mudah, tidak ada kesulitan dan tidak terlambat dari waktu yang telah Allah kehendaki. Nah, terus itu konsekuensi pertama. Kedua adalah walau kana kalamuhu ta'ala, kalau seandainya sifat kalam Allah ta'ala biharfin wa sautin wa lughah, dengan huruf, suara dan bahasa. Kun huruf apa enggak? Huruf, suara, bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau seandainya kalam Allah dengan huruf, suara dan bahasa, lakana misla khalqihi, maka akan serupa dengan makhluknya. Dan menafikan firman Allah laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Walau jaza alaihi ta'ala al-harfu was-saut, kalau seandainya boleh bagi Allah al-harfu was-saut, akan huruf dan suara. Kalau seandainya boleh bagi Allah huruf dan suara, la jaza alaihi ma yajuzu 'alal makhluqin, maka boleh juga dong bagi Allah apa yang boleh bagi makhluk. Kalau seandainya Allah sifat kalamnya huruf suara, maka boleh juga dong bagi apa yang diperbolehkan bagi makhluk terjadi juga pada Allah, minal ajzi, dari kelemahan, wal jahli, kebodohan, wal hajati, dan membutuhkan kepada yang lain, wa ghairiha, dan lain-lain. Paham itu maksudnya? Jadi kalau seandainya kalam Allah huruf, suara, bahasa, berarti akan sama dengan makhluknya, sedangkan Allah tadi jelas tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Dalam sifat 13 dijelaskan mukhalafatun lil hawadis. Nah, haji membutuhkan. Jadi kalau seandainya Allah boleh huruf, suara, dan bahasa, maka diperbolehkan juga dong bagi Allah apa yang diperbolehkan bagi makhluk. Makhluk bersifatan lemah, ya berarti sama halnya juga itu bisa saja terjadi, karena katanya tadi Allah bersifatan kalamnya dengan huruf, suara, bahasa. Itu konsekuensinya. Jadi keyakinan rusak yang berawal dari belagunya memahami Al-Quran secara PDW adalah kepada kerusakan yang begitu banyak, pada kehancuran yang begitu fatal. Nah itu, alhamdulillah ilmu ahlus sunnah telah kita miliki, telah kita pelajari, tinggal semangat untuk belajarnya. Ilmu ahlus sunnah miftahul jannah, gitu. Orang belajar ilmu ahlus sunnah itu adalah kuncinya
surga. Kuncinya surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.